KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Mungkin salah satu penyebabnya kan digital. Dengan anak sudah pegang handphone, sudah ada penculik di tempat kita. Menampilkan hedonisme. Si predator-predator seksual ini nilai-nilai kehidupan yang sebenarnya Yang memang itu tanggung jawabnya sebagai orang tua. cakap tak cakap, yang penting mantap. Bener ya, Roy, ya? Gue pengen telepon sama kakak gue dulu ya. Halo, Assalamualaikum. Iya. Ini Bangkit deh, iya. Jagain anak lu. Kemarin dia pulang sampai Isya. Iya, jangan. Jangan dikasih sampai malam-malam mainnya. Banyak penculikan, bukan cerewet. Gue peduli sama elu ini. Anak lu tuh kemarin main mulu sampai lewat Isya. Sebelum maghrib udah harus lu pulang. Bilang pulang si Atar tuh sama Azara. Ya. Dibilangin susah banget ya. Anak diajarin, dipaksa aja, suruh mandi sebelum maghrib. Lagi banyak penculikan. Makanya baca berita. Jangan pakai main game. Iya, yaudah. Waalaikumsalam. Bilangin ya. Apa sih lu? Gua khawatir, Doroy. Terus? Lagi banyak penculikan, kasus-kasus terjadi. Makanya gue banyak ponakan di rumah. Nah, salah satu ponakan gua mainnya sampai abis Isya mulu baru balik ke rumah. Iya, tapi Gimana gak khawatir gua? lo jangan kayak gitu juga nyampeinnya. Lo Lu gimana? kasus penculikannya lo udah tahu, udah lihat. Karena jangan sampai nih cuman mau cerita nih ya. Jangan sampai lo kemakan sesuatu, informasi kesebar belum pasti. Udah keburu emosi, udah keburu panik gitu loh. Karena entah, kan. Iya, lanjut. Pernah ada kejadian Apa? di India. Lo tahu nggak di India tahun 2018? Pada waktu itu ada dalam 1 tahun ada 24 orang menjadi korban kemarahan massa. Gara-gara ada sebuah isu penculikan anak. Kena. Iya. Jadi ada isu penculikan anak disebarnya lewat WhatsApp. Iya. Oke, tapi di setiap WhatsApp itu lama-lama berubah. Yang tadinya misalnya di daerah Cibinong gitu. Terus lama-lama nanti disebar lagi di daerah Cikarang, jadi disebar di daerah Depok. Gitu pindah-pindah. Karena setiap orang niatnya baik, dia mau ngasih tahu ke teman-temannya, ke keluarganya untuk hati-hati dong jagain anak lo gitu, ya kan. Tahu-tahu itu nggak ada sebenarnya kejadiannya, sehingga banyak orang yang kemudian dicurigai, ditemuin di jalanan tidak ada orang kenal, dipukulin. Dipukulin massa. Karena langsung tiba-tiba dituduh gitu. Padahal dia bisa jadi pedagang baru nyampe atau dari kota sebelah gitu-gitu. Pada curiga lah nih Pada yang curiga dapat orang-orang. teks WhatsApp itu ya. Nah makanya gue sih ngingetin aja nih, jangan sampai lu itu barusan tuh karena baca sesuatu langsung, gue tahu lu sayang sama ponakan lu, terus lu langsung aja tuh sebar-sebar gitu. Itu jatohnya sih lu nyebar teror gitu loh. Kenapa nyebar teror? Iya, kalau itu nggak bener kan bikin panik. Ini berita asli, Doroy. Nih, gue bacain. Gue ngeliat di digital media nih dari data KPAI. Nih dengerin nih, pasang telinga lu nih. Nih, nyebar teror nih tuh. KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, mencatat ada 234 anak menjadi korban dari 35 kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dan eksploitasi. Itu cuma dari Januari sampai April 2021. 4 bulan. Banyak banget tuh. Nah terus sebanyak 217 anak atau 93%-nya itu diantaranya merupakan korban apa nih? Mati kan HP gua. Korban dari kasus-kasus
prostitusi. Gimana nyebar Ya, teror ya, ya. gua? Ya, oke, gue minta maaf. Lu nggak nyebar teror. Gue cuma mau mengingatkan jangan sampai gitu loh, karena sayangnya lu terus jadi nggak sengaja tuh, ya kan, kesebar teror. Tapi oke, gue nangkep sih maksud lo dengan ketakutan itu gitu loh. Tapi serem juga ya berarti ya. Maksud gue sempat dengar sih beberapa kali kasus prostitusi pada anak gitu loh. Cuman gue nggak nyangka angkanya sebesar itu. 234 dalam waktu 4 bulan. Cepet banget kan? Iya. Artinya gimana ya, kasus-kasus prostitusi sekarang mungkin salah satu penyebabnya kan digital ya. Kemajuan teknologi nih sekarang nih, yang tadinya harus ibaratnya pengunjungnya datang ke tempat itu, ke ruko itulah ibaratnya gitu, sekarang gampang banget, udah tinggal online. Iya. Aplikasi banyak, ya kan? Sama salah satunya kayak dampaknya ini karena banyak remaja-remaja yang kisaran maksimal 15 tahun lah, itu ditinggal orang tuanya karena berpulang. Karena pandemi. Iya. Oh ya, kita make sure juga ya ke teman-teman banyak yang belum ngeh mungkin nih, bahwa di bawah 15 tahun itu masih dianggap usia anak. Iya. Gitu loh. Jadi banyak orang pikir anak-anak kan ya 3, 4, 5, 6, 7 tahun doang. Enggak gitu loh. 13 tahun, 14 tahun, 15 tahun tuh masih dianggap usia anak gitu loh. Belum cukup dewasa untuk mengambil keputusan sendiri. Betul. Kalau dia udah 18 atau 21 sih, 21 tahun kayaknya ya. Tergantung untuk kebutuhan apa. Kebutuhannya ya. Kayak undang-undang menikah tuh beda gitu-gitu loh. Baru deh tuh. Iya. Kan? Tapi serem juga ya. Serem Doroy. Makanya gue tadi khawatir banget. Sampai ya memang sih gua agak kenceng tadi nadanya sama kakak gua, tapi ya niat lo baik ya, niat lo baik. Iya. Cuma emang ngeri juga sih kalau kejadiannya nanti dia bikin broadcast sendiri. Iya, takutnya dia keburu panik atau kan. enggak dia cerita sama temen-temennya dibikin broadcast lah. Takutnya temennya kira, ini kan biasa gitu tuh kalau udah satu nih dari lu ngomong ke kakak lu ngomong ke temennya ngomong ke bapaknya cerita sama grup ronda RT-nya, nyebar ke ibu-ibu PKK, ceritanya udah beda. Udah beda. Sudah ada penculik di tempat kita, kan? Padahal baru waspada. Iya. Iya dong, kan lu tadi bilangnya hati-hati nanti ini lagi rame, gitu kan? Lagi ada berita. Infonya betul-betul berubah menjadi hati-hati nih, sekarang sudah rame di tempat kita. Mampus. Kayak kuis yang dulu tuh. Iya. Yang dari awal ngomong apa, nyambungnya kemana. Makanya serem ya? Serem Berarti banget, makanya eksploitasi anak ini nih. Dalam hal prostitusi yang paling terutama tuh. Ngeri banget. Karena banyak banget lah halnya lah. Tapi di media sosial juga mudah sih ditemukan. Gue nggak bohong gitu loh. Gue mudah banget untuk bisa nemuin akun-akun berkedok gitu loh, yang akhirnya prostitusi pada akhirnya. Atau bahkan nih ada beberapa akun-akun yang secara terang-terangan itu menjual konten-konten pornografi, porno aksi yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Dijual. Padahal waktu bikin kontennya aja gue yakin itu anak juga pasti dibohongin kan? Iyalah, diiming-iming apalah. Iya. Belum lagi ya lu udah mulai ke jalan raya nggak? Naik mobil gitu ya. Ngelihat pasti ada tuh di persimpangan badut. Iya. Ngegandeng. Oh iya, gue nggak ngeh loh yang itu loh. Mbak, itu bukan sebiji 2 biji. Iya bener. Merembik. Banyak. Logika tahu gue sih pikir deh karena pandemi mereka berusaha untuk bertahan hidup gitu ya. Bertahan hidup, terus ya memang kebetulan aja lagi punya anak gitu loh. Gue pikir aja gitu loh, maksudnya gue pikir tuh begitu taunya gue. Ternyata iya juga ya. Tapi kalau patternnya nih kayak di setiap dekat lampu merah soalnya. Sekarang hampir selalu bawa anak sih, bener. Dan sekarang gue kemarin ngeliat banget nih di sekitaran Pondok Indah. Itu tiap 25 meter ada. Loh, ada lagi. Jadi ada orang tuanya, badut orang tua nih, sama anak. Bawa anak. Gua nggak tahu anak dia atau anaknya apa ya kan. Waduh. Oke. Ngeri kan, makanya kita harus jaga banget dah, biarpun bukan anak kita nih, yang sekeliling kita nih. Supaya menghindari yang namanya keteledoran dan eksploitasi si anak-anak usia
di bawah 15 tahun khususnya. Gue sempet lihat ada satu berita viral, anak kecil, anak bayi gitu loh yang masih digendong. Karena si orang tuanya itu dicat silver, anaknya juga dicat silver. Makanya, beneran itu? Iya. Belum lihat nih gua. Serius. Jadi ada si orang tuanya dicat silver, anaknya yang lagi digendong juga dicat silver. Ya Allah. Kasihan banget, itu kan dampaknya Ya, nggak tahu kita gitu loh maksudnya. Apalagi ini untuk anak kecil kan. Yang lu bawa di pinggir jalan aja sebenarnya udah bahaya, ya nggak sih? Ngehirup asap knalpot itu udah pasti dong. Mereka pasti selalu cari mobil-mobil yang lagi macet kan. Nggak mungkin yang lagi ngebut-ngebut gitu. Mungkin. Selalu mobil-mobil macet yang artinya potensi si anak untuk ngehirup asap knalpot itu besar. Nggak ada yang pakai masker pasti anaknya. Ya masker juga pasti jatuh-jatuhan. Belum lagi mungkin belum divaksin. Kan? Nambah lagi udah sengsara. Iya. Tapi pertanyaannya anak dari mana gitu ya. Tapi kita nggak tahu ya, mudah-mudahan sih segera ada tindak lanjut lah ya. Tindak lanjut nih yang kayak gini-gini nih. Ya, mungkin bisa diayom gitu ya sama Iya, betul. Pihak-pihak yang terkait lah. Dari dinas sosial paling tidak gitu. Tapi kita nih gue lebih setuju gini loh. Selain kita mengharapkan apa yang terjadi di luar gitu loh, kita juga harus bisa melakukan sesuatu. Harus. Ketimbang hanya mengutuk kegelapan, nyalakan lilin. Nyalakan lilin. Ini bijak banget sih lu. Enggak kan. Mangap lu sini. Biar makin bersih. Pakai ini sanitizer. Iya, Doroy. Apa yang bisa kita lakukan? Kita nyalin lilin aja atu-atu di rumah masing-masing. Paling tidak gitu ngejaga anak dong. Lu lagi serius nih temanya. Oh iya. Tolong dong. Ini lagi serius nih. Dipukul dong jari atu. Enggak gitu ya hukuman. Lu ngejaga, kalau lu punya anak atau ponakan lagi di rumah, apa yang harusnya kita lakukan? Gimana ngejaga mereka? Yang pasti, kan lagi jam gadget mulu nih. Head down generation nih. Mereka ya. Pala turun ke bawah. Mereka begini mulu nih, atau enggak begini. Begini. Pala dongak. Ya paling gua ngasih tahu. Jangan mainan handphone mulu, nanti matanya rusak. Atau enggak, jangan buka macem-macem. Fokus sama sekolah, biar masa depannya nggak susah. Emang mau? Masa depannya susah, cari kerja sana sini susah. Makan apa? Dia menjaga mereka. Gitu sih. Karena salah satunya kenapa anak-anak sekarang bisa kita bilang adiksi pada ponsel itu makin tinggi adalah karena mereka dari pagi bangun itu sudah harus pegang handphone kan? Iya. Karena sekolah. Iya sih. Mereka harus sekolah. Benar. Sekolah online. Gitu loh. Jadi banyak menurut gue nih, teman-teman gue juga di luar sana yang kemudian lalai, tidak sengaja dengan anak sudah pegang handphone, sudah tidak rewel, berarti aman. Aman, tenang. Padahal di situ pintu terbukanya dunia luar. Salah satunya nih yang kita nggak sadar, dia kan dengan kurangnya kita ngasih perhatian sama anak, dia ngelihat contoh-contoh gaya hidup yang bukan buat dia sebenarnya, gaya-gaya hidup hedon. Iya, ditambah lagi banyak tuh yang namanya di siaran-siaran berita-berita atau televisi gitu ya, udah pada yang menampilkan hedonisme. Iya. Jadi si anak merasa gimana caranya gue bisa beli deh ikutan, punya anting yang kayak gitu, punya gelang kayak gini, baju kayak gitu. Gak usah kita ngomongin sampai tas puluhan juta, enggak. Tapi gimana si anak tuh udah mulai mikir nih, aku kayak mau punya baju yang kayak gitu juga gitu loh. Tanpa dengan komunikasi dan perhatian yang baik dengan orang tua ya maksud gua. Kalau mereka komunikasi kan malah bagus dong. Bisa ada, kita bisa bangun sistem, oh yaudah kamu mau ini berarti harus ngapain gitu loh. Sistemnya reward kan gitu loh. Tapi kalau tiba-tiba dia mulai berpikir kayak gitu, dia tahu harus butuh uang, lalu melihat ada di luar sana, oh ternyata aku kalau ngirim foto aku pakai anduk aja ada yang mau beli loh. Kan berabe kalau kayak gitu. Iya, terus lama-lama si predator seksual ini lama-lama kan kayak, tolong dong anduknya lepasin dikit, turunin dikit, ini dikit. Adik-adik yang berhijab disuruh nggak apa-apa di ini buka aja bajunya, hijabnya tetap dipakai kan, maksudnya brengsek gitu loh. Merinding. Iya kan, kesel kan maksudnya. Makanya kita nggak bisa sepenuhnya mengontrol apa yang dilakukan oleh para predator seksual di luar sana itu pada anak-anak kita gitu loh. Tapi setidaknya kita bisa nih
ngejagain mereka. Ngejagain yang udah ada di sekitar kita Iya. nih, anak-anak kita, ponakan kita, atau enggak anak tetangga lah. Iya paling nggak cobalah diajak ngobrol gitu kan. Hindarin deh tuh kayak yang tadi gue bilang tuh hedon, gaya hidup yang berlebihan gitu loh. Kasih nilai-nilai justru yang memang udah sering dilupain nih sekarang. Kayak misalnya bilang terima kasih, Iya. minta maaf, minta tolong, ya Iya. kan? Nilai-nilai kehidupan yang sebenarnya harusnya tuh dulu ada pelajaran PPKN. Terus dulu PMP. Tua banget Zaman zaman lu tahu tuh. PMP. Jangan dia PMP. PPKN, PKN. Kewarganegaraan terus tuh ada lagi. Jadi kewarganegaraan doang. Iya PKN dong namanya. PKN ya, iya. Jadi kan kewarganegaraan. Ya gitulah maksudnya ada hal-hal yang harus ditanamkan Ditanamkan lagi, lagi. diingetin lagi nih kepada Betul. para orang tua gitu loh. Ya memang itu tanggung jawabnya sebagai orang tua nambah banyak gitu ya. Jadi jangan cuma ceprotnya anak. Emang udah. nggak bisa ya kalau kayak bagian gua bikin anaknya aja ya yang ngurusin lu gitu. Nggak bisa ya? Ya, gua mau kalau kayak gitu. Masalahnya banyak kan yang kayak gitu Iya, kan. Habis kebanyakan. bikin, udah lu aja yang Udah nih, ngurus. ini HP, Iya. ini laptop, WiFi. Iya, Udah, udah wifi dia- jalan terus ya kan. Dibiarin dah tuh kan. Kita nggak tahu dia temenan sama siapa. Makanya. Bener nggak? Yang gue bilang kan, kita lagi main seru. Sesederhana anak kita lagi main game online. Kita nggak tahu temenannya sama siapa aja. Pergaulannya udah bener-bener bebas banget kan. Iya. Tiba-tiba- no boundary gitu loh. Tiba-tiba lu bisa ketemu si anak nih yang tadi baik-baik aja di rumah, tiba-tiba bisa ngomong kata-kata kasar. Iya. Kasar. Iya, kasar. Batu gitu. bata. Keset gitu. Apa yang mikir kan? Semen halus ya? Hah? Semen halus ya? Semen halus sih kalau semen. Iya Udah, ini sih. mau dibahas semen apa? Oh apa iya, nih? emang kok jadi Sekarang berapa jadi emang sekilo? material ya? Aduh, bahasa berat banget nih soalnya nih. Enggak, tapi ini satu hal yang menurut gua penting. Terus kayak ada, tapi kayak dikesampingkan gitu. Iya, padahal sangat fundamental. Oh. Karena mereka ini adalah generasi penerus bangsa. Enggak. Bener Kenapa nggak? jadi generasi penerus? Iya, oke, gue setuju. Bener kan? Iya bener, mantap. Enak banget nih Cuman sanitizer. kayak bukan lu. Kayak Bikin bukan nge-play lu, nih guys. sanitizer. Bikin pinter. Tapi kita setuju, coba teman-teman kalau memang ada yang mau cerita atau apapun, kita nggak pernah ngajak kalian untuk diskusi apapun di kolom komentar, tapi kali ini gua rasa ini sesuatu yang Wajib ya. menarik. Kalau lu punya cara, lu punya ide untuk gimana sih sebenarnya nge-handle anak-anak ini, menghandle-nya as in ini ya, maksud gua mengayomi mereka, mengajarkan mereka untuk bisa lebih menjaga diri lah, meletakkan boundaries Betul. tadi kalau kata Bangkit gitu loh. Wih, keren banget gue ya. Iya, lu lagi cerdas nih episode Dibilang ini. enak nih sanitizer. Gila. Hari ini pakai Nyoba, mau baju nyoba? pakai baju tulisan metal ya kan, Iya. tiba-tiba kan kayak Berdarah beda semua aja, lagi. berdarah-darah. Berdarah, ada Iya, apa ya? serem. Enggak Darah. tahu gue serem sama lu yang ada. Jangan tawa, serem. Jangan sampai tuh jenggot gue kuncir-kuncir. Pintar di situ. sama poni lu nih, jadi satu. Di jilbab. Nggak ada lagi idenya. Udah Ya udah balik pokoknya nih, udah balik intinya nih. ya intinya ya udah kita Apa? jaga nih generasi penerus kita supaya menjadi penerus bangsa yang cerdas. Cakap tak cakap, yang penting mantap.